Coba deh bayangin, ada perusahaan kena skandal gede. Dulu kan paling manajernya yang masuk penjara, perusahaannya bayar denda, terus ya udah bisnis jalan lagi. Para bos di belakang layar, seringnya aman. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar gimana KUHP baru Indonesia mencoba mengubah cerita itu. Sumber kita langsung dari aturan lainnya. Pertanyaannya buat Anda, kalau perusahaan berbuat salah, siapa sih yang sebetulnya harus tanggung jawab? Tepat sekali. Intinya, KUHP baru ini seolah-olah bilang, hei perusahaan, kamu itu bukan lagi entitas gaib. Kamu sekarang bisa dianggap pelaku kejahatan. Sama seperti manusia biasa gitu ya? Persis. Dan ini pergeseran yang fundamental banget dalam cara hukum kita memandang bisnis. Oke. Ayo kita bedah. Pertama nih, yang dimaksud korporasi itu siapa aja sih? Soalnya saya lihat definisinya ini luas banget ya, bukan cuma PT raksasa. Betul, luas sekali. Pasal 45 itu menyebutkan contohnya, ada yayasan, ada koperasi, BUMN, BUMD. Bahkan firma hukum atau CV kecil juga masuk. Masuk. Sampai firma dan CV pun masuk. Ini artinya hampir nggak ada badan usaha yang bisa lolos. Wah. Skalanya dari, katakanlah warung kopi, yang sudah berbadan hukum, sampai konglomerat multinasional. Semua kena ya? Semua masuk jangkauan hukum ini. Oke, nah ini bagian yang paling seru menurut saya. Heeh. Siapa aja yang bisa dianggap bertindak atas nama perusahaan? Kan biasanya di sini letak rumitnya, mencari siapa dalangnya. Nah, di sini hukum memperluas jaringnya. Tentu pengurus resmi, seperti direksi, itu sudah pasti kena. Oke. Karyawan yang bertindak atas perintah juga bisa, tapi yang paling revolusioner, itu ada 3 pihak baru ini. Apa aja itu? Pemberi perintah, pemegang kendali, dan yang paling penting, beneficial owner. Pemilik manfaat. Tepat. Beneficial owner, ini istilah kuncinya ya. Maksudnya orang yang benar-benar nikmatin untungnya atau ngendaliin perusahaan, gitu kan? Benar. Meskipun mungkin namanya nggak ada di akta perusahaan. Persis. Mereka itu dalang di balik layar. Iya. Dengan menyebut mereka secara eksplisit, hukum sekarang punya alat buat nembus struktur perusahaan yang berlapis-lapis itu. Jadi nggak bisa sembunyi lagi? Nggak bisa. Hukum bisa ngejar siapapun yang sebenarnya narik tali kendali. Oke, jadi kita udah tahu siapa aja yang bisa dituntut. Terus kapan sebuah tindakan kriminal itu bisa dilimpahkan ke perusahaannya? Nah, pasal 48 itu memasang beberapa pemicu. Perusahaan bisa tanggung jawab kalau kejahatan itu, misalnya ya, jelas menguntungkan mereka, Masuk akal? atau diterima sebagai kebijakan perusahaan, bahkan kalau perusahaan itu cuma membiarkan tindak pidana terjadi. Jadi diam saja bisa salah ya? Betul. Dan yang ini penting, perusahaan juga bisa kena kalau dianggap tidak melakukan pencegahan yang cukup. Wah, ini menggeser beban pembuktian dong. Tepat sekali, perusahaan nggak cuma harus membuktikan mereka nggak salah, tapi juga harus proaktif nunjukin kalau mereka udah berusaha mencegah. Dan tuntutannya bisa ke siapa aja? Bisa ke korporasinya, pengurusnya, pemilik manfaatnya, atau semuanya sekaligus, fleksibel sekali untuk penegak hukum. Baik, jaringnya lebar, syaratnya ketat. Tapi seberapa tajam sih hukumannya buat korporasi? Apa ini cuma denda yang bisa dianggap biaya bisnis aja? Oh, jauh lebih dari itu. Denda itu pidana pokok tentu ada, tapi ada yang namanya pidana tambahan. Ini yang bisa melumpuhkan. Contohnya? Bayangkan, izin usaha dicabut. Wow. Seluruh kegiatan bisnis dihentikan. Atau yang paling ekstrim, perusahaannya dibubarkan. Dibubarkan, berarti? Selesai. Bahkan ada opsi pengambil alihan perusahaan oleh negara. Ini bukan lagi sekedar tamparan di pergelangan tangan. Tapi gimana kalau katakanlah seorang direksi udah bertindak benar, itikadnya baik, keputusannya wajar, tapi kok ya perusahaannya tetap rugi atau kena masalah? Apa ada perlindungan? Ada. Disinilah doktrin yang namanya business judgment rule itu berperan. Oke. Jadi selama seorang direktur bisa membuktikan 4 hal, kerugian itu bukan salah atau lalainya dia bertindak dengan itikat baik, nggak ada konflik kepentingan, dan sudah ambil langkah pencegahan. Kalau 4 itu terpenuhi, Dia bisa bebas dari tanggung jawab pribadi. Ini semacam pelindung untuk pengambilan risiko bisnis yang wajar. Ya, bukan tameng untuk kelalaian. jadi kesimpulannya jelas banget ya, KUHP baru ini secara dramatis mengubah peta permainan pertanggungjawaban korporasi. Fokusnya itu bergeser, bukan lagi cuma menghukum perusahaan sebagai benda mati yang abstrak. Betul, sekarang fokusnya mengejar orang-orang nyata yang pegang kendali dan dapat untung. Iya, dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Dengan aturan yang bisa dibilang sangat ketat ini, gimana ini mengubah kalkulasi resiko bagi siapapun yang menjalankan bisnis di Indonesia?
Apakah ini akan mendorong tata kelola yang jauh lebih baik dan transparan? Atau justru malah menciptakan iklim ketakutan yang bisa menghambat pengambilan keputusan yang berani dan inovatif?